144. Vika meninggalkan keluarganya yang baru datang untuk kembali menemui Bugi. "Mbak, apa kabar?" tanya Vika pada Lydia, lalu memeluk Lydia. Lydia membalas pelukan hangat Vika. "Bugi, maaf sudah menunggu, tadi ada telepon jadi menerima telepon dulu," jelas Vika pada Bugi. Enggak apati, Mbak Vika, saya juga mau pamit, sudah sore," kata Bugi buru-buru. Dia berdiri dan mengambil tasnya yang dia letakkan di atas meja. "Loh Bu, kok buru-buru? Ada Mbak Lydia juga, kita bisa ngobrol dulu," kata Vika. Lain kali saja, saya harus cepat pulang Mbak." Vika menatap heran pada Bugi. Putranya Bugi sakit Vika, jadi buru-buru, "Betul kan Bu?" tanya Lydia meminta pembetulan. "Sakit apa Bu?" tanya Vika mengiba. "Demam Mbak, sudah mendingan tadi Mbak." "Kalau begitu saya permisi ya Mbak." "Bu Lydia," pamit Bugi. Bu, soal pinjaman tadi Ibu menunggu Mbak Maya saja, karena Vika juga belum ada sekarang." "Iya Mbak Vika," jawab Bugi cepat. "Saya pamit, permisi." Bugi buru-buru keluar dari rumah Vika. Sebelum Vika sempat duduk, dia khawatir kebohongannya akan terbongkar. Vika memandang kepergian Bugi dengan heran, 2 lembar uang 100.000 di tangannya untuk dia berikan sebagai ongkos ojek sampai tidak sempat dia berikan. "Bugi aneh banget Mbak," seru Vika begitu Bugi menghilang dari pandangannya. "Aneh memang, anak sakit tidak ditunggui, malah keluyuran dan enggak enak hati mungkin Tik, tadi izin enggak kerja, ketemu aku di sini," jawab Lydia santai. "Ke dalam yuk Mbak, ngobrol di dalam." Vika mengajak Lydia untuk bergabung dengan yang lain di ruang tengah yang lebih luas. Sesi sudah turun ke dapur membantu Big Yatni menjamu semua orang. Mardi mencuri kesempatan mendekati Sesi yang ada di dapur hanya dengan Big Yatni. "Ces, kamu jadi repot kan? Maaf ya," kata Vika begitu masuk ke dapur. Sesi sedang membuat minum. "Kak, ngapain ikut di sini? Enggak gabung sama mereka?" tanya Vika pada Mardi yang duduk di depan meja bar sambil cengar-cengir memandang Sesi. Bola matanya ikut bergerak mengikuti gerakan Sesi. "Aku antar ini ke depan dulu ya Mbak," kata Sesi, merasa tidak enak dilihati Mardi terus. Vika mengangguk, lalu menarik tangan Mardi yang akan pergi untuk tetap tinggal. "Woi, mau kemana?" seru Vika pada Mardi. "Mau ke depan dek, katanya disuruh gabung sama mereka," sangka Mardi. Wajahnya Mardi yang aslinya merah, nampak lebih merah karena malu. Vika yang melihat perubahan itu menjadi penasaran. Dia tidak pernah melihat Mardi yang seperti ini. "Kakak suka sama Princess," selidik Vika. "Princess?" "Iya Princess Kak, Princess itu Sesi. Kakak suka sama dia," ulang Vika penasaran. Mardi tersenyum malu-malu, dia mencondongkan tubuhnya ke atas meja untuk lebih dekat dengan Vika yang berada di seberang meja sedang mengiris puding. "Kamu setuju enggak dek, aku dekati dia?" bisik Mardi pada Vika. Vika menatap Mardi sambil menahan senyumnya. "Vika terserah, kalian yang menjalani." "Reaksi Sesi gimana Kak? Kakak pepetin tadi." "Belum beraksi, masih biasa aja." "Dia orangnya gimana dek? Jangan sampai aku salah strategi seperti dekati kamu dulu," tanya Mardi gelisah. Vika tertawa terbahak hingga mengundang kecurigaan Ferish yang baru dari kolam ikan bersama Steffi. Kenapa mereka berdua di dapur sementara yang lain ada di ruang tengah? Vika dan Mardi terlihat sangat akrab. Ferish membawa Steffi ke ruang tengah untuk bersama yang lain. Deheman Ferish mengagetkan Vika dan Mardi. "Mas, ada yang lagi jatuh cinta pandangan pertama nih," seru Vika begitu menoleh pada Ferish. "Kamu nih dek, aku bilang jangan bilang siapa-siapa dulu, aku malu kalau aku ditolak lagi," kata Mardi dengan wajah kecewa. "Yah, Vika kan cerita sama suami Vika bukan orang lain, Vika nggak mau ada rahasia antara aku sama Mas Ferish," jawab Vika santai. "Siapa yang sudah merebut hati kamu Mardi?" tanya Ferish sambil merangkul pinggang Vika. Dia meminta maaf dengan caranya sendiri kalau sudah sempat curiga dalam hati akan keakraban Vika dan Mardi. "Boleh aku nebak enggak?" tanya Ferish sambil mencium pipi Vika. "Boleh, kalau benar tebakannya aku kasih hadiah Mas," kata Vika dengan menggoda Ferish. "Apa hadiahnya?" tanya balik Ferish sambil minta disuapi puding yang sedang Vika susun di piring. "Apa aja yang Mas minta?" jawab Vika santai. Sesi kan yang kalian maksud." Mardi membelalakan mata, heran karena Ferish berhasil menebaknya. "Sebegitu nampaknya ya kalau aku jatuh cinta." "Iya, dari tadi mata kamu enggak lepas dari Sesi, Mardi. Siapapun yang mengenal kamu dan melihat sikap kamu pada Sesi, pasti tahu kamu lagi jatuh cinta." Mardi menunduk dan menempelkan wajahnya ke meja, kedua tangannya tertangkup di kepalanya. Dia merasa malu dengan sikapnya sendiri. Vika dan Ferish menatapnya lucu,
Mereka kemudian meninggalkan Mardi sendirian di dapur, untuk bergabung dengan yang lain di ruang tengah. Dua keluarga itu berkumpul hingga makan malam bersama di salah satu restoran keluarga di Semarang. Terpaksa mereka makan di restoran karena Vika dan Bikyatni tidak punya persiapan untuk menjamu banyak orang. Asteris, lain kali kabari dulu ya kalau mau makan bersama. Jadi Vika ada persiapan, bisa belanja dulu dan siapin menu yang spesial, kata Vika saat mereka sudah berada di restoran dan menunggu pesanan mereka. Meski sebelumnya Vika sudah telepon dulu untuk booking tempat, makanan baru disediakan setelah mereka datang. Iya Vika, santai aja, kita bisa kumpulkan jarang-jarang, kadang tidak bisa ditentukan juga waktunya. Tadi tiba-tiba aja ingin main, karena kamu ditunggu ke rumah nggak datang-datang, jawab Steve yang disetujui oleh Lydia. Jadi lain waktu harus kita agendakan nikah, biar bisa kumpul bareng. Keluarga kita kan besar, harus disediakan waktu tiap bulan sekali gitu untuk lebih saling mengenal, kata Vika. Iya, boleh itu Vika. Kita buat jadwalnya ya nanti, kata Lydia bersemangat. Makan malam mereka diisi dengan saling bertukar informasi tentang perkembangan ekonomi. Maklumlah, semua punya usaha masing-masing. Jadi pembicaraan mereka tak jauh dari bisnis. Kecuali para wanitanya mereka membuat kelompok tersendiri, untuk bergosip dan saling memberi saran. Yang pertama kali menjadi bahan pembicaraan sesi, karena belum memiliki pasangan, Lydia banyak memberi tipsnya agar menarik lawan jenis dengan cara yang elegan. Oh ya Vika aku lupa tadi mau nanya, kenapa kamu bilang soal pinjaman dan belum ada uang pada Bugi, tanya Lydia pada Vika. Oh, tadi Bugi mau pinjam uang Mbak, 20 juta untuk perbaiki atap rumahnya yang bocor, mintanya saat itu juga. Ya mana Vika pegang uang cash sebanyak itu, tadi buat kasih ongkos ke Koko yang mau mudik aja, pinjam ke bendahara kantor. Lalu dia minta barang, dia minta cincin ini, enggak Vika kasih lagi, hanya Vika kasih solusi pinjam koperasi kantor kan bisa potong gaji. Dia bilang kas koperasi sedang kosong, baru ada minggu depan. Masa iya kas koperasi kosong, dia bilang begitu. Iya Mbak, Bugi bilang sudah usaha pinjam ke Mbak Maya, dijawab Mbak Maya kosong. Vika coba telepon Mbak Maya, tapi belum bisa tadi. Nanya ke Asi juga tidak tahu, malah Asi ngingetin Vika untuk jangan diberi pinjaman, karena hutangnya di mana-mana, gitu Mbak. Mungkin karena itu juga Maya nggak mau kasih pinjaman, setauku kas koperasi tidak pernah kosong, malah surplus terus. Besok coba aku tanya Maya kalau gitu. Tapi Bugi bilang, katanya mau minta tolong kamu carikan pekerjaan buat adiknya. Kok, jadi pinjam uangnya? Nah, kok beda cerita ya Mbak? Tanya Vika heran. Lydia hanya mengangkat bahunya ke atas dengan ekspresi tidak tahu. Begitu yang tadi ke rumah ya? Tanya Sesi penasaran. Iya, Sesi, janggal aja dengan kedatangannya, jawab Vika. Aku pernah lihat dia di dekat rumah Mbak, sama anak kosan yang di ujung jalan yang mau ke rumah itu Mbak, cerita Sesi. Lydia dan Vika tercengang. Bugi dengan anak kosan. Mungkin itu adiknya, jawab Vika berpikiran positif. Kalau adiknya enggak juga akan peluk-pelukan di jalan Mbak, masih wajar pastinya kalau pelukan Mbak, kata Sesi. 145. Setiba di rumah setelah makan malam bersama keluarga Steve ditambah Mardi, Farish bersama Dion Gimun berkutat di ruang kerja mempelajari aplikasi pengawasan kerja yang dibuat oleh staf Dion Gimun dari Las Vegas. Sedang Vika asik mengobrol bersama Sesi yang sudah setengah mati dibujuk Vika untuk mau menginap, atau setidaknya pulang bersama Dion Gimun jika sudah selesai urusannya dengan suaminya. Sesi, Mbak boleh nanya pribadi enggak? Tanya Vika setelah mereka selesai membahas gosip aktor favorit Vika yang terlibat kasus narkoba dan prostitusi. Mereka mengobrol di kamar tamu, yang akan ditempati Sesi. Soal apa Mbak? Tanya balik Sesi yang mulai merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Vika sendiri sudah tiduran dari tadi. Pasangan, ulang Sesi. Iya, pasangan hidup, kamu udah mulai mikir kesana enggak? Udah ada cowok spesial belum? Kepikiran aja belum Mbak, makanya tadi aku enggak nyambung bahas soal trik elegan memikat pria. Aku enggak kepikiran ke situ Mbak, jawab Sesi jujur. Kenapa? Kamu cantik Sesi, enggak mungkin juga kan kamu akan ikutin ayah terus, ayah aja mau nikah lagi. Masa kamu enggak berpikir dengan kehidupan kamu sendiri? Selama ini aku menikmati kehidupanku ini Mbak, mungkin terlalu asik sendiri ya Mbak, terus kerjaan membuatku lupa untuk berpikir tentang cowok, pasangan hidup dan menikah. Aku besar di lingkungan pria yang keras Mbak. Ayahku orangnya keras, pemabuk dan penjahat teri. Ayah tiriku memperlakukan aku beda lalu di MRG ini kebanyakan semuanya cowok, kekerasan menjadi makanan sehari-hari Mbak. MRG adalah usaha ilegal milik Dion Gimun, yang berurusan dengan penjualan obat-obat terlarang dan kasino. Usahanya ini bisa dibilang lebih besar dari Noah Ark Cargo, karena sudah menjangkau seluruh dunia.
Kartel-kartel Amerika dan Amerika Latin mengenal MRG sebagai kartel yang kuat dan besar. Kamu jadi merasa kamu tidak butuh pria, karena kamu juga bisa hidup di dunia keras mereka, begitu. Bisa jadi Mbak, jawab Sesi santai. Tapi aku merindukan figure yang seperti bos besar Mbak, dingin di luar tapi hangat di dalam. Bos penuh kasih pada orang-orang dekatnya, tapi akan garang jika sama orang luar. Ada enggak Mbak yang seperti itu bos? Kata Sesi dengan pandangan menerawang ke langit-langit. Kamu suka sama ayah Ses? Tanya Vika langsung bangun dari rebahannya. Ditatapnya Sesi dengan wajah penasaran. Sesi tertawa terbahak-bahak melihat Vika mencurigainya jatuh cinta pada pria yang sudah dianggap sebagai orang tuanya. Enggaklah Mbak, bos udah jadi ayah Sesi, Mbak. Ya, enggak dipungkiri pesona bos besar belum pudar di usianya sekarang, tapi Sesi enggak bisa jatuh cinta sama bos, Mbak. Mbak Vika lucu deh, selera bos itu yang seksi, depan belakang oke, misalnya itu si Camilla, cantik otak kosong. Hahaha, masa iya Ses, selera ayah seperti itu. Sesi dulu sering disuruh cari wanita yang mirip Angelina Jolie atau Kareena Kapoor gitu. Dulu tapi ya Mbak, sekarang enggak lagi. Wah, tapi kok beda dengan mama ya Ses, mama tergolong standar soal tubuhnya. Tapi ayah bisa bucin gitu. Itu yang dulu aku heran Mbak, waktu bos suruh untuk cari Bu Siska sampai jungkir balik, kami semua penasaran dengan Bu Siska. Terus pas bos ketemu Mbak Vika, semangat bos untuk mendekati Mbak Vika juga membuat kami heran. Di luar pemikiran kami Mbak, karena, maaf ya Mbak, kata Sesi merasa tidak enak melanjutkan perkataannya, yang takut menyinggung Vika. Iya enggak apa Ses, aku juga sadar aku tubuhku tidak seseksi Angelina Jolie, asetku aja pas-pasan gini. Hahaha, jawab Vika menyentuh dadanya sendiri dan tertawa. Ih, Mbak Vika merendah, Mbak bisa buat Mas Ferris bucin gitu apalagi yang kurang. Mereka tertawa bersama di dalam kamar, seperti dua remaja SMU yang asik ngobrolin kakak kelas idola. Bahas apa sih kalian? Tertawa sampai kencang gitu, kedengeran sampai di bawah lo, tanya Dion Gimun heran, begitu membuka pintu kamar. Bahas ayah yang ngefans sama Angelina Jolie, jawab Vika sambil tertawa. Dion Gimun merasa aneh dengan dua wanita di depannya. Sesi, aku mau pulang. Kamu menginap atau ikut pulang juga? Pulang aja bos, nanti ganggu Mbak Vika yang mau bahas Angelina Jolie sama Mas Ferris, jawab Sesi lalu bangun dari tidurannya dan mengambil tas yang ada di atas. Sesi pulang ya Mbak, lain kali lanjut lagi. Vika mengulum senyum dan ikut keluar dari kamar. Lain kali harus nginap lo ya, atau kita jalan bareng ya Ses. Nanti aku ajak Marty deh, biar jadi double date, kata Vika sambil merangkul Sesi. Kenapa sama Mardi? Sama ayah aja ya, kata Dion Gimun berharap. Enggak, ayah dah tua, ini acara anak muda ya. Dion Gimun tertawa kencang disebut tua oleh Vika. Iya, ayah udah tua umurnya, tapi jiwa masih muda sayang. Vika mengantar Dion Gimun dan Sesi menuju mobil yang sudah terparkir di depan teras. Nanti aku kirimin nomor Mardi ya Ses, teriak Vika sambil melambai tangannya. Ada apa dengan Mardi, Ses? Tanya Dion Gimun heran. Enggak apa bos, jawab Sesi yang duduk di kursi depan tanpa menoleh pada Dion Gimun yang ada di belakang. Vika segera masuk mengunci pintu dan masuk ke dalam kamar, menunggu suaminya menyusul. Tunggu, sudah 1 jam lebih Ferris belum juga masuk kamar, Vika merasa jengkel dan kesal. Suaminya suka lupa waktu juga kalau sudah mengurusi kerjaannya. Vika yang sudah siap mini dress seksinya, menyusul Ferris ke ruang kerjanya. Keadaan rumah yang sepi, Big Yatni pulang ke rumahnya sendiri. Para Mono dan penjaga rumah punya kamar sendiri di belakang yang terpisah dengan rumah yang ditinggali Vika dan Ferris. Kamar yang lengkap dengan dapur dan kamar mandi sendiri. Jadi tidak akan mengganggu privasi Vika dan Ferris di dalam rumah. Vika berjalan dengan bertelanjang kaki, menyusuri lorong menuju ruang kerja Ferris dengan pencahayaan minim. Hanya satu lampu malam yang ada di lorong itu. Tanpa kimono ataupun pasmina dipakai Vika untuk menutupi bagian tubuhnya yang tidak tertutup dengan mini dressnya yang berwarna merah menyala dan transparan. Asteris. Lampu ruang kerja Ferris terlihat sudah redup, hanya satu lampu yang masih menyala di atas meja. Ferris tadinya ingin segera ke kamar untuk bersatu dengan Vika, tapi dia menunda sebentar untuk membaca email yang dikirimkan Satya dan Christine mantan stafnya saat di Bangka dulu. Mereka mengirim email yang sama saat yang bersamaan. Ferris membaca email yang bersifat rahasia dan membuka lampiran-lampiran yang berisi foto dan data-data transaksi rekening seseorang. Ferris mempelajari satu persatu lampiran itu. Dan betapa kagetnya dia melihat foto Hasan teman akrabnya di kantor menjadi incaran tim pemberantasan korupsi. Hasan terlibat dalam skandal penyelundupan barang-barang mewah di tahun kemarin. Ada namanya tercantum di lembar terakhir kasih intel saat penyelundupan itu terjadi. Ferris membuka ponselnya dan mengetik nama Satya,
Mantan stafnya itu terlihat masih online meski sudah tengah malam. Ferish ingin mengirim pesan singkat pada Satya, namun didahului Satya yang bertanya apakah dia menelepon Ferish sekarang. Tanpa ragu Ferish langsung menelepon Satya. 146. Sayup-sayup terdengar suara Ferish yang sedang menelepon seseorang saat Vika sudah mendekat di ruang kerja. Ditungguin malah teleponan, gerutu Vika. Pintu ruang kerja yang setengah tertutup, membuat Vika penasaran. Tidak biasanya Ferish menutup ruang kerja dan lampunya tidak menyala semua, apalagi terdengar Ferish menyebut nama Christine dan pertanyaan belum tidur. Vika yang sudah kesal menunggu lama diliputi rasa curiga mempercepat langkahnya dan mendorong pintu dengan kasar. "Mas ngapain?" seru Vika di depan pintu lama banget. Vika merasa kesal, didapatinya Ferish yang sedang memakai headphone dan menatap ke layar laptopnya. Ferish terkejut dengan seruan Vika dan langsung mendongak, menatap ke arah pintu. Dilihatnya siluet istrinya dalam remang-remang cahaya, berdiri di depan pintu dengan mini dress mencolok dan berkacak pinggang. "Sayang," panggil Ferish di antara keterkejutannya. Dia melepaskan headphone-nya. Jangan kesini dulu," teriak Ferish begitu Vika melangkah mendekat ke mejanya. Ferish dengan langkah cepat menghampiri Vika yang hampir tak berbaju di matanya. Ferish sedang melakukan video panggilan dengan Satya dan Christine. Dan, dia tidak mau mereka melihat Vika dalam keadaan seperti itu. Apalagi Satya yang adalah seorang pria, di situ juga ada suami Christine yang ikut nimbrung menemani Christine. "Kenapa? Telepon siapa sih? Aku enggak boleh lihat," seru Vika cukup kencang sambil memberontak dari cengkeraman Ferish di lengannya. Vika ingin melihat laptop Ferish, dia sangat penasaran. Dia merasakan diabaikan suaminya untuk panggilan telepone dan ada nama perempuan. "Iya boleh ke situ tapi ini ditutup dulu, sayang." "Kelihatan semua," kata Ferish lirik, matanya menatap pada tubuh bagian atas Vika yang terbuka. Di bawahnya Vika mendekat ke sofa untuk mengambil selimut kecil yang dipakai Vika beberapa hari lalu dan masih tertinggal. Vika diam menatap Ferish yang mulai tenang saat memakaikan selimut pada dahunya. Tidak seperti tadi saat dia baru datang Ferish terlihat panik. "Nah, sudah, yuk, kalau mau ikut ngobrol." Ferish membimbing jalan Vika yang terlihat susah berjalan dengan balutan selimut. "Pegang ini ya," katanya sambil melepas tangannya yang memegang ujung selimut di bahu Vika. Ferish menarik kursi untuk Vika duduk di sebelahnya. Vika mengintip ke layar laptop yang ada di sampingnya. "Aku di sana aja mas," kata Vika cepat-cepat menyingkir dari meja kerja Ferish. Dia malu, setelah melihat ke layar laptop, terlihat ada pria berseragam, dan wanita yang bersama suami dan anaknya yang sedang dipangku. Ferish tersenyum melihat Vika yang malu dan langsung duduk di sofa, agak jauh dari mejanya. "Beneran? Mau di situ aja?" sindir Ferish. Vika tersenyum dan mengangguk cepat. Ferish kemudian duduk kembali di kursinya, lalu memakai headphone-nya. "Maaf ya, terputus. Ada yang kehilangan suaminya sekaligus kepo," kata Ferish pada Satya dan Christine yang tersambung di video panggilan. "Jadi sampai di mana tadi Sat? Lanjutin ya," kata Ferish kemudian. Satya dan Christine tersenyum dengan permintaan maaf Ferish. "Salam buat Mbak Vika mas, ditunggu resep kue lainnya," kata Christine. "Kalau aku menunggu kiriman pudingnya, hehe," kata Satya tertawa. "Sayang, dapat salam dari Christine dan Satya," kata Ferish pada Vika. "Jadi mas, kemungkinan besar Mas Ferish akan dipanggil juga sama saya, karena Mas Ferish masih atasan saya, kan?" "Meski sampai sekarang Satya masih anggap Mas Ferish atasan saya, hehehe," kata Satya melanjutkan pembahasannya, yang terputus saat Vika datang. "Panggilan dari mana nih? Dari Gedung Kuningan langsung atau kantor Rawamangun Sat?" tanya Ferish memastikan dia akan mendapat panggilan dari direktorat atau langsung dari pemberantasan korupsi. Vika tersenyum dan duduk di sofa. Melihat Ferish nampak serius dengan temannya dan Ferish menyebut kata korupsi, Vika diam dan merasa bersalah sudah curiga. "Langsung dari Kuningan mas, aku udah dapat suratnya, jadi Mas Ferish bersiap aja. Toh saat itu mas juga izin Mbak Vika kena musibah, tinggal siapin bukti aja mas." "Iya mas, berkas yang di kantor sudah Christine siapin juga. Aman kok mas, semua lengkap. Tapi memang nggak aman buat Kak Hasan." "Tapi belum ditetapkan, kan Chris, soal status Hasan?" tanya Ferish gelisah akan kondisi teman karibnya itu. "Belum mas, cuma sudah ada penjemputan tadi di rumahnya. Aku baru dapat kabar juga ini di grup chat kantor." "Penjemputan dibawa kemana Sat? Aku enggak masuk grup chat kantor," kata Christine. "Kuningan Chris," jawab Satya. Ferish dan Christine terkejut, kalau Hasan sudah dibawa ke Kuningan, Jakarta. Tidak akan lama statusnya akan terbit, dan semakin sulit untuk membannya. Ferish mengusap wajahnya. Dia seakan tidak percaya akan musibah yang menimpa temannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, Vika akhirnya tertidur di sofa.
Balutan selimutnya S2 terlepas dari tubuhnya, dan sangat menggoda. Ferish menyudahi panggilannya, mengingat Christine juga punya anak dan Satya yang baru pulang dari kantor. Ferish mencoba membangunkan Vika dengan menciumi wajah istrinya yang sudah tertidur lelap. Seperti biasanya, Vika kalau tidur sudah seperti orang mati, diapain aja oleh Ferish, dia hanya menggeliat dan bergumam lalu tidur lagi. Ferish kemudian mengangkat Vika dan menggendongnya ke kamar. "Maaf ya sayang, udah siap gini, dicuekin," kata Ferish sambil menggendong Vika. Vika terbangun saat merasakan kandung kemihnya sudah penuh, terdengar dengkuran halus Ferish di sampingnya. Dia membuka mata, dan mencoba bergerak perlahan untuk turun dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi. "Ya ampun mas, hasil karyamu sampai begini, kenapa aku enggak sadar ya?" tanya Vika pada dirinya sendiri saat melihat pantulan dirinya di cermin. Tubuhnya banyak tanda merah. Ferish mendengar gemericik air di kamar mandi, matanya langsung terbuka dan menoleh ke sampingnya, istrinya sedang di kamar mandi. Merasa semalam gagal membangunkan Vika, Ferish melompat dari tempat tidur dan ingin menyusul Vika. Namun sayang, Vika mengunci pintu kamar mandinya. Terpaksa dia harus menunggu Vika keluar dari kamar mandi. Sambil menunggu, Ferish mengambil ponselnya dari atas nakas, melihat portal berita online. Hampir 20 menit dia menunggu, tapi Vika belum juga keluar. Khawatir terjadi apa-apa, Ferish bangkit dari rebahannya, dan mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang, lama banget sih, kamu ngapain?" teriak Ferish. "Lagi sibuk, mas kalau mau ke kamar mandi pakai kamar mandi lain dulu, Vika lagi tanggung ini." "Buka pintunya dulu sayang, ngapain dikunci sih?" seru Ferish lagi. "Ayo, buka pintunya sayang." Vika sedang membersihkan area pribadinya merasa terganggu. Dengan kesal dia membuka pintu. "Mas mau apa? Teriak-teriak gitu?" tanya Vika setelah pintu terbuka. Matanya terbelalak, melihat Ferish yang sudah polos dan menatap tajam. "Mas mau mandi, kamu lagi apa? Lama banget." "Urusan wanita mas, kalau mau mandi silahkan, aku udah selesai," kata Vika lirih sambil berjalan keluar dari pintu melewati Ferish yang masih berdiri tegak di depan pintu. Merasa diabaikan Ferish marah. "Kamu nggak merasa ditungguin ya, atau sengaja mau balas yang semalam?" Ferish berjalan di belakang Vika. Vika menahan tawanya, dia malu melihat Ferish yang terang-terangan di depannya tanpa malu lagi, mengumbar miliknya yang sudah on fire. Wajah Vika sudah sangat merah karena malu. Vika naik ke tempat tidur lagi dan langsung memakai selimut, menyembunyikan wajah malunya. Ferish yang sudah di puncaknya, segera menyusul Vika yang bergelung dalam selimut. Dia tidak peduli lagi, Vika akan menolak atau mungkin akan marah padanya. Bersambung 147. Aktivitas malam yang melelahkan selalu berakhir dengan ras bahagia dan mood yang bagus untuk kedua pasangan yang tiap hari dimabuk asmara. "Selamat pagi sayang," Ferish yang baru selesai sholat merentangkan kedua tangannya untuk memeluk istrinya yang baru bangun. Vika menghampiri suaminya yang baru masuk kamar mereka, dengan wajah segar dan rambut yang sedikit basah. Aroma surga," gumam Vika dalam pelukan Ferish. Rasanya dia akan menjadi gila jika satu hari tidak mencium aroma tubuh suaminya. "Apa? Aroma surga sayang?" tanya Ferish merenggangkan pelukannya dan menatap istrinya yang baru bangun tidur, tapi masih kelihatan cantik dan mempesona di matanya. "Iya mas, bau badan kamu Nilho, wangi sabun dan kolon bercampur yang menguar selalu menenangkan dan buat kangen." "I like your smell." Ferish merasa melayang mendapat pujian Vika, padahal itu bukan pujian yang pertama kali diucapkan Vika pertama kali untuknya, tapi kata-kata manis yang keluar dari mulut Vika masih berefek sama ketika mendengar pujian untuknya pertama kali. Ferish merapatkan pelukannya lagi bahkan lebih erat dari yang pertama tadi. "Aroma kamu juga udah jadi candu buatku sayang, semua yang ada pada diriku kamu masa suka, dan surga buat mas adalah bersama kamu." "Love you istriku." Ferish mengecup puncak kepala Vika dengan lembut. Vika mengulum senyum di dada Ferish. "Love you too, suamiku." Vika merenggangkan pelukan Ferish dan tangannya berpindah menyentuh ke kedua rahang Ferish yang menunduk menatapnya. "Aku mandi dulu ya, terus ke rumah ibu, hari ini ibu buat pengajian di rumah." Ferish tersenyum manis dan mencium kening Vika dalam-dalam, kemudian melepas pelukannya. Vika masuk ke kamar mandi, sedang Ferish ke dapur untuk meminta Big Yatni menyiapkan sarapan. Dia tidak akan meminta Vika untuk masak mengingat apa yang dia lakukan pada istrinya pasti akan membuat istrinya lelah. Secangkir kopi dan segelas susu untuk Vika sudah siap di atas meja. Big Yatni sejak baru datang tadi sudah sibuk di dapur. Dia mulai tahu kebiasaan majikannya. Jika saat dia datang belum bangun, dia akan membuat sarapan juga, tapi kalau sebaliknya dia akan bersih-bersih rumah membantu asisten yang lain. "Ibu buat pengajian undang banyak orang enggak sayang?"
Tanya Ferish di sela mereka sarapan. Enggak, cuma kelompok pengajian di rumah aja mas, kelompok ngaji ibu cuma 15 orang. Ditambah kelompok bapak yang cuma 10 orang, sudah. Lagian kan cuma untuk umroh mas, enggak usah banyak-banyak lah. Udah kasih kabar mama sama Mbak Farah belum? Udah, ibu sendiri juga udah kasih kabar. Oke, kalau enggak dikasih kabar pasti Merea akan marah. Mei Tania sama Bintang jadi ikut enggak? Jadi mas, sama kakek juga. Akhirnya nambah juga peserta. Maaf ya, ucap Vika merasa tidak enak sudah memanfaatkan kesempatan yang diberikan Ferish untuk membawa keluarganya ke Tanah Suci. Kenapa minta maaf? Jawab Ferish sambil meletakkan garpu dan sendoknya. Dibelainya pipi Vika dengan lembut. Kamu kan pemilik Faal Ahza juga sayang. Lagian, dari laporan yang aku lihat ada transferan dari Mei untuk bayar. Kenapa tuh? Mas kan udah bilang ambil gaji kita aja di situ. Kenapa mesti bayar? Aku yang suruh bayar, enggak enak aja sama para pegawai. Baru berapa bulan nikah udah minta gratisan paket umroh, jawab Vika. Jadi minta Mei aja yang urus dan bayar, meski pakai uang Vika juga, tapi bukan yang dari Mas kasih. Tapi yang dari ayah sama mama Siska, kata Vika sambil tersenyum licik. Terserahlah kalau begitu, udah masuk juga ke rekening kantor. Besok minta uang yang banyak lagi sama ayah dan mama Siska, buat kita bulan madu beneran abis resepsi nanti, kata Ferish sambil melanjutkan sarapannya lagi. Emang mau pergi kemana? Bukannya, kita mau Tanah Suci aja kan mas? Sekalian aku yang cuti, ya 2 minggu kita habiskan dong. Yang pasti abis umroh, kita lanjut lagi, kamu pasti akan suka tempatnya. Vika yang sudah selesai makan lalu beranjak dari duduknya dan berpindah ke pangkuan Ferish. Enggak mau kasih tahu sekarang, pinta Vika dengan lembut di atas pangkuan Ferish. Tangannya bermain-main di wajah Ferish. Buat kejutan besok aja ya, aku pastikan kamu enggak nyesel jadi istriku, bisik Ferish sebelum melumat bibir Vika, dan menyesapnya. Enggak akan pernah menyesal mas, meski enggak diajak ke sana. Di rumah aja juga sudah puas. Vika membalas ciuman Ferish yang dalam. Ferish pun melayani balasan Vika dengan merengkuh tubuh Vika untuk semakin dekat padanya. Kemesraan di meja makan kembali terjadi. Belum ada yang berinisiatif untuk melepaskan panggutan mereka, hingga ponsel Ferish berbunyi mengagetkan mereka. Aku angkat dulu ya, baru nanti dilanjutkan, kata Ferish menyudahi ciumannya. Vika akan beranjak pergi, namun Ferish menahan lengan Vika dan menyuruhnya untuk tetap duduk di pangkuannya. Ferish mendapat telepon dari atasannya yang di Bangka dulu. Kasus Hasan sudah menyeret beberapa orang di kantor termasuk sang kepala kantor, yang merupakan ayah tiri Sesi, Pak Baskara. Vika mendengar pembicaraan di telepon itu, ditatapnya sang suami lekat, garis-garis di dahinya muncul seiring informasi yang diterimanya dari sang atasan. Diberikannya sentuhan lembut untuk memberi semangat suaminya. Mas, panggil Vika setelah Ferish menutup teleponnya. Ferish mengulum senyum dan menatap manik mata Vika dalam-dalam, mencari dukungan sang istri. Ikut mas ke Bangka yuk. Satu kalimat ajakan yang meluncur dari bibir Ferish, setelah mendapat ketenangannya lagi. Malam nanti kita berangkat, dan lusa kita sudah di sini lagi, kata Ferish melihat Vika tidak bereaksi. Mas ingin aku ikut, apa tidak akan mengganggu nantinya? Maksud Vika, pikiran mas akan terpecah untuk masalah itu dan aku yang ada di rumah. Kalau di sini, ada banyak orang yang jaga aku, kata Vika yang sejujurnya masih takut jika sendirian tapi juga ingin ikut meski tanpa dipinta. Aku perlu kamu sayang di sampingku. Kita ajak Mono dan Bobby juga, anak buah ayah di sana juga banyak kan. Oke, aku ikut, aku juga enggak mau ditinggalin. Parno aku mas, kalau jauh dari kamu, jawab Vika jujur. Ya udah siap-siap yuk, nanti kesiangan dan mas telat ngantor. Asteris, kamu enggak berani kesini sendiri, pakai diantar Ferish yang harus kerja. Tanya Pak Zakaria begitu Vika keluar dari mobil bersama Ferish. Mono dan Bobby pengganti sementara Koko ikut dalam mobil Ferish. Ferish sekalian mau pamit pak, nanti enggak bisa hadir di acaranya. Karena masih jam kerja, dan Ferish harus ke kantor Yogyakarta. Maaf ya pak, kata Ferish setelah mencium punggung tangan Pak Zakaria. Iya, enggak apa nak, sampai repot kesini dulu, kalau mau pergi. Vika kan bisa sama kamu aja, jawab Pak Zakaria, yang menilai Vika sudah manja pada suaminya. Enggak apa pak, Ferish yang mau. Ferish masuk dulu pak, mau ketemu ibu. Iya. Ibumu di belakang itu, sibuk sendiri, jawab Pak Zakaria. Asteris, ibu kok masih sibuk sih, nanti capek loh, apa gunanya pesan kalau masih sibuk begini, kata Vika kesal. Dia sudah memesankan semua makanan, agar ibunya tidak kecapean kalau memasak hidangannya sendiri.
Rumah Pak Zakaria sudah mulai ramai para tetangga yang membantu persiapan pengajian siang nanti. Meski pakai catering tapi ada Bu Aminah masih membuat makanan. Enggak puas sayang kalau enggak masak sendiri juga. Cuma satu macam aja kok, buat tengkleng kambing sudah. Bapakmu yang minta, jawab Bu Aminah sambil memeluk Vika. Apaan sih, datang-datang malah marah, kata Ferish sambil mengusap kepala Vika. Ibu, Ferish minta maaf, enggak bisa nunggu acaranya nanti. Ferish ada pekerjaan, dan harus ke Yogyakarta juga. Jadi enggak akan sempat ngejar waktunya, kata Ferish lalu mencium tangan Bu Aminah. Iya mas, enggak apa, soalnya masih hari kerja juga kan. Ayo sarapan dulu, ibu udah masak rendang loh. Yah, Ferish dah sarapan bu, tapi kalau ibu maksa mau dibungkus aja, jawab Ferish mengundang tawa semua orang yang ada. Iya ibu bungkusin, Ibu Aminah masuk ke dalam rumah. Biar Vika aja bu, yang bungkusi, seru Vika. Mas minta dibungkusin segala, kata Vika menyikut perut Ferish yang ada di belakangnya. Ferish refleks langsung merangkul Vika masuk dalam rumah. Kemesraan yang mereka pamerkan membuat semua yang melihat menjadi iri. Tak terkecuali ibu-ibu yang sedang membantu membuat tengkleng kambing. Senengnya Bu Aminah punya menantu yang baik dan ganteng gitu. Enggak cuma sayang istri tapi juga sayang mertuanya, celetuk seorang ibu, tetangga Bu Aminah. Ya, semoga kita nanti diberi menantu yang seperti Mas Ferish juga ya Bu RT. Kita masih ada satu anak gadis lagi, kata seorang ibu yang lain. Ibu-ibu yang lainnya mengamini doa itu. Tak lama kemudian, Bu Aminah, Vika dan Ferish keluar dari rumah. Vika membawakan 3 kotak bersusun yang berisi nasi lengkap dengan sayur dan rendang daging. Ibu-ibu, mohon pamit, maaf tidak bantuin tapi minta makan, kata Ferish sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Pesona Ferish, dengan baju seragamnya, dan harum badannya menghinoptis dan membuat ibu-ibu bengong saat Ferish menyapa dengan senyuman hangatnya. Iya, Mas, maaf jadi bengong kalau lihat orang ganteng nyemak-kemak, jawab Bu RT, yang mulai sadar dari pesona Ferish. Vika dan Ferish hanya tersenyum menanggapinya. Vika mengantar Ferish sampai masuk ke mobilnya, setelah mencium tangan dan Ferish mencium kening Vika. Mo, hati-hati bawa mobil. Kamu bawa suamiku, jaga baik-baik, ancam Vika pada Mono yang duduk di kursi sopir. Iya, Mbak, siap. Mono jaga bener-bener deh Mas Ferish, biar enggak digigit kucing, jawab Mono, bercanda. Bob, berangkat ya, pamit Mono pada Bobby yang sedang mengeluarkan mobil Vika dari garasi bengkel. Emangnya aku ikan asin Mo, kurang ajar, seru Ferish yang belum juga menutup pintu mobil. Mas berangkat ya, love you, kata Ferish lalu mengecup bibir Vika dengan cepat. Lalu menutup pintu. Vika yang tidak siap dengan kecupan itu, merasa malu, wajahnya semerah udang, menyaingi merah lipstik yang dipakainya. Karena banyak orang yang melihatnya. 148. Mo, apa Bobby, sudah lama ikut ayah Dion? Tanya Ferish untuk lebih mengenal dengan pengganti Koko itu. Sengaja Ferish bertanya tentang Bobby pada Mono, daripada enggak ada topik pembicaraan dengan Mono. Enggak enak juga kalau selama perjalanan ke Yogyakarta mereka berdua akan saling diam dalam mobil. Bobby mendapat rekomendasi dari Jakun untuk menjaga Vika dan keluarganya, karena Bobby sudah tinggal lama di Semarang bersama anak istrinya. Selain itu Bobby termasuk pengikut Dion Gimun yang setia, salah satu anak emas Dion Gimun. Dion Gimun tidak akan gegabah menyerahkan keamanan putri satu-satunya dengan orang sembarang. Meski pekerjaan utama Bobby sebenarnya akan terganggu. Sudah mas, dari Bobby masih remaja, lulus SMP kalau nggak salah, sampai sekarang udah punya anak 4, jawab Mono sambil menyetir. Wah, produktif juga dia ya. Kayaknya dia seumuran sama aku tapi aku satu pun belum ada, kata Ferish miris. Sabar aja mas nikah kan juga belum lama, sibuk di karir ya, sampai baru nikah. Bukannya sibuk karir, tapi dulu belum dapat aja yang pas di hati, begitu ada yang cocok, dekatinya setengah mati. Sampai 3 tahunan aku mengintai baru bisa dekat. Mengintai Mbak Vika ya mas? Iya, susah banget Mo, udah deket aja untuk dapat perhatian dia masih susah. Jadwalnya padat untuk sahabat, anak panti, anak tetangga. Belum lagi pekerjaan dia di kantor, dia hampir tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, apalagi buat aku. Mono tertawa dengan cerita Ferish berjuang untuk menikahi Vika. Pantas aja bosnya ini begitu sayang dan cibeta mati pada istrinya. Tapi akhirnya bisa dinikahi juga kan mas, kata Mono menengahi. Iya, pokoknya dulu harus dapat aja Mo, sebelum keduluan orang, jawab Ferish merasa lucu sendiri. Anak Bobby yang paling besar umur berapa? Sudah 10 tahun mas, kelas 5 SD sekarang, jaraknya 2 tahun mas dengan adik-adiknya. Yang paling kecil masih 2 tahun,
katanya dulu 3 anak mau stop tapi dikasih rejeki lagi sama yang di atas. Ya dia terima aja, kan mas, jawab Mono. Dia tipe pria yang sayang keluarga, dia akan senang jika bercerita tentang keluarganya mas, terutama anak-anaknya. Jadi istri dan anak Bobby semua ada di Semarang juga. Iya mas, setelah menikah, Bobby disuruh cari pasar di Yogyakarta. Tapi untuk menghindari pertanyaan anak-anak soal kerjaan bapaknya, yang diam di rumah terus, dia pilih menetap di Semarang, jadi tiap hari Bobby bisa keluar dari rumah, untuk kerja. Dan anak-anaknya juga tidak perlu tahu kerjaan bapaknya apa. Gitu kata Bobby mas, pas saya tanya kenapa enggak cari rumah di Yogyakarta aja, kan capek bolak-balik tiap hari. Tapi istrinya tahu, kan apa yang Bobby lakukan. Tahulah mas, istrinya dulu, kan pelanggan Bobby di Surabaya. Tapi terus tobat begitu ibunya meninggal, lalu dia mengajak saya sama Bobby untuk bertobat juga. Dia mengajari kami ilmu agama dan mengajarkan apa itu neraka dan surga. Bobby merasa nyaman dengan dia, merasa cocok. Lalu dilamar oleh Bobby, ternyata mau. Langsung nikah deh mas, sejak itu Bobby tidak pernah memakai lagi, hanya jualan saja, jawab Mono merasa sangat bersyukur Bobby mempunyai istri yang mengerti keadaannya dan membawanya ke jalan yang baik. Ferris tersenyum senang, dan merasa ikut berbahagia. Kalau kamu kapan mau, akan berumah tangga, sudah ada 30 tahun belum sih, kamu mau? Belum mas, masih 28. Nantilah mas, cari dulu pasangannya. Perjalanan mereka sudah memasuki Klaten, Ferris membuka bekalnya tadi. Meski belum terlalu tapi masakan Bu Aminah selalu menggodanya untuk segera dinikmati. Mo, ini masakan mertua, juara deh buat aku, 1 kotak ini buat kamu. Terserah mau kamu makan kapan, kalau aku mau aku makan sekarang, mumpung sarapan tadi udah mulai turun, jadi ada celah untuk diisi lagi, kata Ferris sambil menaruh 1 kotak bekal di samping Mono. Iya, mas terima kasih, nanti saya makan, kalau makan sekarang enggak apa sih, kita berhenti dulu, di depan ada warung es kelapa muda sama dawet biasanya sambil kita makan durian juga, kata Ferris sambil membuka kotaknya. 1 cetakan kecil nasi, sedikit sayur, daging rendang yang cukup banyak, 5 iris dengan irisan yang besar dan tebal. Wah, aromanya menggoda sekali mas, jadi kerasa lapar juga, padahal tadi sudah sarapan dikasih Big Yatni, kata Mono yang mulai tergoda melihat Ferris makan. Ya udah berhenti aja dulu, aku juga nggak dibatasi waktu harus sampai jam berapa. Nanti aja mas, sambil menunggu mas Ferris. Saya sambil makan, Ferris mengangguk dengan mulut yang penuh. Mas, kita harus cari jalur alternatif nih mas kalau mau cepat. Di depan jalan ditutup terus macet total itu yang jalur satunya, kata Mono menunjuk pada papan penunjuk arah dan keterangan bloket jalan. Ferris menatap ke depan, jalur Semarang Yogyakarta dengan jalur 1 arah menjadi 2 arah karena penutupan jalan menuju Yogyakarta. 1 jalur yang dibuka nampak macet total. Mobil mereka menepi saat dilihatnya beberapa antrean mobil yang di jalur macet, diinstruksikan untuk mundur. Seorang polisi dengan motor mendekati mobil Ferris. Ferris dan Mono membuka kaca mobil. Siang pak, maaf mengganggu perjalanannya, mohon untuk putar balik karena jalan akan ditutup semua. Siang pak, apa jalur alternatif sudah macet juga pak? Tanya Ferris. Terus itu ada apa sih pak, sampai ditutup keduanya gitu? Iya pak, kalau buru-buru bisa segera ambil jalur Sukoharjo, karena lewat jalur Klaten sudah padat seperti itu pak. Dan di depan ada baku tembak antara pihak berwajib dengan diduga teroris pak, jadi akan berbahaya untuk pengguna jalan yang melintas. Mono dan Ferris saling pandang mendengar baku tembak teroris. Oke pak, terima kasih informasinya, jawab Ferris. Mono kemudian memutar arah untuk kembali ke pertigaan Pakis. Kita lewat Kepuh ya mas. Meski agak sepi sih di sana jalannya, kata Mono. Iya, enggak apa daripada terjebak macet parah begitu. Mono segera meluncur membawa mobil Ferris secepatnya. Hari ini Ferris membawa Range Rover Sentinel, mobil SUV Jepang yang dia pakai tiap hari sedang masuk salon mobil setelah kotor ulah dia menjahili Vika di mobil. Mantap banget nih mobil buat ngebut mas, kata Mono yang sudah sering merasakan sensasi membawa mobil buatan Inggris ini. Aku baru sekali nyobanya Mo, pas Suramadu baru buka itu, setelah itu nih mobil masuk kandang lagi. Karena aku juga di Bangka, jadi jarang dipakai. Saat melewati jalur yang dibilang sepi, karena mereka melewati perkebunan tebu, ada 2 motor yang tiba-tiba keluar dari rimbunnya pohon tebu. 2 motor dengan 4 pengemudi yang memakai penutup wajah, berpakaian serba putih dan masing-masing membawa tas ransel. Kedua motor itu awalnya berjalan di depan mobil Ferris. Tapi setelah salah satu di antaranya menoleh ke mobil Ferris, mereka menghentikan motornya dan menghalangi mobil Ferris. Mereka mau ngapain? Tanya Ferris curiga, dia menatap pada Mono yang sama aja tidak tahu maksud pengemudi motor itu. 4 orang pemotor itu mengeluarkan senjata rakitan dan senjata tajam,
mereka berjalan ke arah mobil Farish. "Rampok mereka Mo," kata Farish terkejut. "Jadi gimana Mas, kita turun lalu kita hadapi atau gimana? Mereka bawa senjata api Mo, bisa aja kita keluar terus ditembak." "Udah kita terjang aja, penyok-penyok Denny mobil," jawab Farish. "Mo, klik tombol di kanan kamu di setir itu akan membuka kamera dan mengambil foto. Jadi kalau kita menabrak mereka ada bukti bahwa mereka akan merampok kita dan kita membela diri." Pemotor itu semakin mendekati mobil Farish. Mereka kemudian membuka penutup wajah mereka. Mereka mengacungkan senjata dan menyuruh Farish dan Mono untuk keluar dari mobil. Melihat mereka nekat, Farish dan Mono saling menatap, lalu mengangguk. Mono menginjak gas dengan kuat, mobil pun melaju dengan cepat. 4 pemotor itu pun minggir dan seorang di antaranya menembakkan senjata apinya ke mobil Farish. Mono tetap melajukan mobilnya dan menabrak 2 motor yang menghalangi jalan dengan kerasnya. Hingga motor itu terpental ke tengah kebun tebu. Asteris, Vika sedang menyusun kue untuk disuguhkan ke para tetangga yang membantu memasak. Saat mengambil satu piring di atas tumpukannya, tanpa sengaja piring itu terlepas dari genggamannya dan terbanting di lantai. Suara piring yang pecah menggema di dalam rumah, bahkan hingga keluar tempat para ibu sedang istirahat. Raditya yang baru datang, bergegas masuk dalam rumah. Ibu sudah berlari masuk duluan. "Sayang, kenapa?" tanya Bu Aminah lembut. "Enggak tahu Bu, pas diambil lepas aja," jawab Vika gelisah. "Kamu lagi mikirin apa?" "Hah?" tanya Raditya sambil membantu Vika memunguti pecahan piring. Pak Zakaria tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah lalu menyalakan televisi dan memanggil Vika. "Vika, cepat telepon Farish, dia tadi lewat mana? Ini di berita ada penggerebekan teroris di daerah Pakis dan ada satu mobil yang kena peluru nyasar, karena ada baku tembak," seru Pak Zakaria di depan televisi dan membuat semua orang menjadi gelisah. Vika merasa takut, tangannya tergores pecahan piring. "Sudah tenang dulu sayang, Bapak nih buat kaget saja, tangan anak Bapak nih sampai luka," seru ibu panik. Ibu memapa Vika untuk berdiri, badannya sudah gemetar. Raditya melanjutkan membersihkan pecahan piring itu. Vika diajak duduk di ruang televisi dan dipeluk Pak Zakaria. Ibu mengambilkan segelas teh hangat untuk Vika. "Istighfar sayang, semoga bukan mobil suami kamu," kata Bapak menenangkan. "Permisi, Mbak, saya yakin itu bukan mobil Mas Farish Mbak, karena mobil yang dipakai tadi mobil lapis baja, jadi anti peluru Mbak." "Mbak Vika jangan khawatir, Mono bisa diandalkan Mbak, saya sudah telepon teman-teman di daerah sana. Mas Jakun sudah turun tangan," kata Bobby dari teras. Melihat Vika yang terguncang, "Farish pakai mobil apa?" tanya Raditya. "Range Rover Sentinel Mas, saya yakin itu aman," jawab Bobby yakin. Raditya mengangguk percaya, dia tahu mobil seperti apa itu. "Udah, tenang ya, yang dia bilang benar. Mobil itu anti peluru." Ponsel Vika yang ada di atas meja makan bordering, Raditya segera masuk dan mengambilnya. Panggilan dari nomor tanpa nama. 149. Raditya yang menatap ponsel Vika yang tertera panggilan dari nomor tidak dikenal menjadi gelisah. Dia mulai menduga-duga dan berprasangka buruk. "Dari siapa nak, siapa yang telpon?" tanya Bu Aminah resah. Ibu melihat Raditya yang gelisah menjadi ikut gelisah. "Enggak ada namanya Bu," jawab Raditya lirih. "Apa kodenya Dek?" tanya Raditya menyerahkan ponsel kepada Vika. Vika menerima ponselnya dan membuka kode kunci layar ponselnya. Panggilan tadi sudah berakhir, Vika segera menelpon nomor yang menghubunginya. Dalam nada pertama panggilan langsung diterima, suara wanita yang tidak dikenalnya mengucap salam. "Mbak Vika, saya N, saya manajer keuangan Diva Al-Asa. Maaf mengganggu Mbak, bisa saya bicara sebentar?" kata wanita di seberang telepon dengan lembut, namun ada nada takut dan khawatir. Ada apa? Ada masalah di kantor?" tanya Vika langsung. "Iya Mbak, dan kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya hubungi Mas Farish tidak bisa dihubungi," jawab N dengan gelisah. "Oke, ada apa?" jawab Vika berusaha untuk tenang. "Soal keuangan Mbak, dan sifatnya urgen, kalau tidak segera bisa berpengaruh pada keberangkatan jemaah, termasuk yang keberangkatan atas nama Mbak Meitania. Bisa enggak Mbak Vika ke kantor sekarang? Orangnya menunggu Mbak," pinta N, memohon. Vika menarik nafas dalam-dalam, dipandangnya wajah bapak dan ibu yang menatapnya cemas. "Baiklah, saya ke sana." Vika beranjak berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. "Ada apa nak? Siapa itu tadi?" tanya Bu Aminah begitu Vika keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih basah. Bu Aminah memberikan tisu pada Vika. "Dari kantor Bu, ada masalah. Vika harus ke sana, mewakili Mas Farish." "Vika pergi bentar ya Bu," kata Vika memeluk Bu Aminah. "Pak Vika pergi ya, mau ke kantor travel, ada masalah?"
pamit Vika pada Pak Zakaria lalu mencium punggung tangan beliau. Iya, hati-hati. Bapak merestui usahamu nak, kata Pak Zakaria sambil mengusap kepala Vika yang menunduk. Kak Bobby, kita keluar sebentar, ke kantor Fa Al-Ahza yang dijajar Kak. Ini kunci mobilnya, kata Vika pada Bobby yang ada di teras. Baik Mbak, Bobby segera ke bengkel Pak Zakaria untuk mengambil mobil. Aku ikut dek, seru Raditya sambil memakai kaos keluar dari rumah. Dia berganti baju, karena baru pulang dari rumah sakit. Vika menoleh dan menunggu Raditya yang menyusulnya. Dengan santainya Raditya merangkul Vika menuju mobilnya. Bobby sudah menunggu di depan bengkel Pak Zakaria. Asteris. Begitu sampai di kantor Fa Al-Ahza, Vika segera turun dari mobil dan langsung ke ruangan manajer keuangan. Raditya dan Bobby menunggu di ruang tamu. Siapa yang tadi menelponku? Ada masalah apa? Tanya Vika begitu membuka pintu ruangan manajer keuangan. Dia memasang wajah marahnya. Suasana hati yang tidak enak mempengaruhi moodnya. Silakan duduk Mbak Afika, Mbak N baru di kamar mandi, kata Vivi yang merupakan anak buah N. Mbak Afika, saya N. Maaf Mbak Afika, hari Senin kemarin saya tidak hadir di acara perkenalan. Oh, kamu yang habis kecelakaan itu ya, gimana? Udah sehat beneran, kok udah masuk? Tanya Vika sedikit ramah, tapi nada bicaranya masih agak ketus. Sudah lebih baik Mbak, terima kasih. Jadi ada apa? Apa yang kamu bilang urgen tadi? Tanya Vika kembali dalam mode marah. Begini Mbak, relasi kita yang ada di Jeddah tadi menghubungi, katanya tagihan untuk bulan kemarin dan bulan ini belum dibayar, katanya kalau sampai besok belum dilunasi, dia akan menolak kedatangan jemaah kita. Kok bisa? Setauku anggaran untuk akomodasi jemaah sudah dipisahkan rekeningnya dari dana yang lainnya. Kenapa bisa tidak kamu bayarkan? Iya Mbak, harusnya memang dibayar tiap bulan. Tapi kas di rekening untuk jemaah dialihkan untuk pembangunan cabang di Palu dampak dari bencana alam itu Mbak. Vika mengerutkan keningnya mendengar penjelasan N. Kok bisa dialihkan ke sana? Harusnya kamu ambil dari rekening lainnya kan? Dari rekening santunan atau dari rekening pengembangan SDM, yang kira-kira bisa ditunda dulu untuk biaya operasional. Kamu udah berapa lama sih di posisi kamu ini? Tanya Vika dengan nada sarkas. N diam saja dan menundukkan kepala. Vi, panggil manajer operasional, perintah Vika pada Vivi. Maaf ya kalau saya agak kasar, mungkin Mas Feris tidak pernah marah ya, jadi kalian seperti ini. Permisi Mbak, sapa manajer operasional, yang bernama Winda. Vika menoleh dan menatap pada Winda yang baru masuk. Duduk Mbak, pinta Vika pada Winda. Mbak Winda, siapa yang punya ide mengalihkan rekening jemaah untuk menutupi operasional? Maksudnya Mbak, saya tidak paham, dengan kata menutupinya, kata Winda. Kata teman kamu ini, biaya untuk merehab kantor di Palu mengambil dari rekening jemaah. Siapa yang punya ide gila itu, dan siapa yang menyetujuinya? Apa Mas Feris yang menyetujui? Maaf Mbak, rekening untuk operasional kantor, tidak pernah tidak cukup Mbak, dan untuk rehab kantor di Palu, saya tidak pernah meminta rekening jemaah Mbak, waktu itu saya memang kekurangan untuk dana, tapi saya pinjam ke dana operasional dari cabang lain untuk membantu kantor Palu bangkit. Mbak N, saya tidak pernah merasa meminjam sama Mbak N. Karena saya tahu, rekening yang ada di Mbak N tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa Mbak N bisa bilang saya pakai rekening jemaah? Vika menatap ke N dan Winda bergantian. Mencari siapa yang tidak jujur. Vi, hubungkan saya dengan relasi yang di Jeddah. Vika beranjak dari duduknya dan menekan telecal ke dapur. Dia minta dibuatkan teh manis hangat. Silakan Mbak, sudah tersambung, kata Vivi memberikan headphone-nya. Vika menerima headphone-nya dan memulai Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Abasi, sapa Vika pada relasinya itu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Ibu Afika ya, akhirnya saya bisa bertatap muka dengan Anda. Saya melihat poster Anda di kantor dan di brosur Fa Al-Ahza yang baru. Anda sungguh cantik, ternyata lebih cantik aslinya, puji sang relasi. Tuan Abasi, maaf saya baru sempat menghubungi Anda. Pegawai saya bilang, ada keterlambatan pengiriman dana untuk para jemaah kami kepada Anda. Saya mohon maaf atas keterlambatan itu Tuan. Dan bisakah saya minta rincian dari keterlambatan kami Pak? Bu Afika, soal dana terlambat sebenarnya saya sudah memaklumi Bu. Tapi akhir-akhir ini kenapa sering terlambat, padahal jemaah yang kesini meningkat. Dan 3 bulan ini saya tidak mendapat pengiriman sama sekali, sedang jemaah bertambah terus, tadi saya dijanjikan bayar 1 bulan dulu oleh N. Tapi saya minta besok sudah saya terima Ibu, untuk operasional saya juga. Apalagi, lusa ada keberangkatan lagi kan Bu, saya tidak bergerak kalau belum ada pengiriman, keluh Tuan Abasi. Oke Tuan, saya minta tagihan kami Tuan. Dan kalau boleh saya minta riwayat penerimaan Tuan mulai dari pertama kali tersendat. Baiklah Bu Afika,
Tapi saya menunggu bantuan ibu juga, pinta Tuan Abasi lagi. Panggilan Skype pun ditutup. Vika menatap tajam pada dua manajer di depannya. Krek, suara mesin fax mengeluarkan kertasnya. Vika membuka matanya lebar, tertera angka yang begitu fantastis tercetak di kertas itu. Dek, aku, sholat dulu ya, mau dibawain apa? Tanya Raditya di depan pintu. Panggilan Raditya membuyarkan lamunan Vika dari keterkejutannya setelah melihat angka yang fantastis. Aku minta obat sakit kepala bawa enggak? Ya enggak lah, tas aku kan ada di rumah. Ya udah aku enggak nitip apa-apa. Udah ada kabar lakiku belum? Tanya Vika cemas. Belum? Tidak ada sinyal atau lobat kali, tenang aja. Aku pergi ya. Raditya meninggalkan Vika. Mbak Vika mau diambilkan obat? Tanya seorang office girl yang mengantarkan minumannya. Aku enggak biasa minum obat pasaran mbak, dosisnya terlalu tinggi untukku. Terima kasih. Mbak, tolong tawari saudara saya yang ada di depan mau minum apa, kata Vika lembut. Yang cowok itu mbak, tanya office girl. Iya, jawab Vika singkat. Dari angka sebesar ini, ada uang berapaan? Tanya Vika pada N yang dari tadi hanya menunduk. N, panggil Vika lagi. Kosong, jawab N lirih. Vika murka mendapat jawaban kosong. Tangannya sudah terkepal, tapi dipakai untuk mengusap wajahnya. Dalam hati dia beristighfar. Aku mau laporan bulan ini, 1 jam lagi, aku tunggu. Vika sudah tidak tahu cara menghadapi dua pegawainya. Vika mengambil ponselnya dari dalam tas. Dia mengecek tabungannya. Melihat uangnya tidak cukup, Vika mencoba menelpon ayahnya. Handphonenya sedang sibuk. Mama, tapi coba Jo dulu. Tapi nanti mama kecewa, gumam Vika dalam hati. Dia bingung. Dia menekan nomor panggilan cepat. Ma, panggil Vika begitu Siska mengangkat panggilannya. Mama masih tidur, tanya Vika mendengar Siska hanya bergumam. Enggak sayang, cuma malas bangun aja, di sini dingin. Ada apa sayang? Vika mau pinjam uang ma, banyak. Tabungan Vika cuma ada komanya aja, ma. Enggak usah pinjam, berapa kamu perlu? Pinjam ma, ini buat Faal Ahsa ma, ada yang curang di sini ma, tapi Vika harus menutupi hutangnya dulu. Jumlahnya besar ma, kata Vika dengan meledek. Iya berapa sayang? Tanya Siska lembut. Hampir 30 juta rial ma, jadi 120-an miliar rupiah ma. Vika telepon ayah sibuk, Mas Feris juga lagi luar kota dan tidak ada sinyal mungkin, karena susah dihubungi juga ma. Mama ada sayang, mama kirim ke rekening kamu ya. 150. Vika merasa lega Francisca mau membantunya. Uang sebanyak itu dia bingung dapatkan dari mana, sementara suaminya juga tidak bisa dihubungi. Enggak apalah minta atau pinjam sama mama, daripada dituntut jemaah, bisa merusak citra Faal Ahsa yang sudah dibangun suaminya bertahun-tahun. Sekarang aku tutupi dulu kekurangan itu, karena akan berimbas buruk pada perusahaan ini, tapi aku masih akan meminta laporan pertanggungjawaban kalian. Mungkin Mas Feris bisa kalian bohongi, tapi maaf tidak dengan aku ya, seru Vika sambil menunggu Vivi untuk memindah bukukan transferan Siska. Winda dan N sibuk menyiapkan laporan yang diminta Vika. Untuk Winda tidak masalah baginya karena dia tidak markup data yang dikirim pada Ferish dengan aslinya. Tapi tidak untuk N, dia kebingungan sendiri untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Apalagi Vika hanya memberinya waktu 1 jam untuk menyiapkan semuanya. Mbak Vika sudah selesai, kita sudah tersambung lagi dengan Tuan Abasi, kata Vivi. Vika memakai headphone-nya lagi untuk berbicara pada relasinya yang ada di Jeddah. Tuan, sudah saya penuhi kekurangan kami ya Tuan. Bisa dicek sekarang, seru Vika begitu Tuan Abasi menerima panggilannya. Iya, Ibu Afika, istri saya sudah menerimanya. Sudah langsung digenapi semua ya Bu. Saya sangat berterima kasih atas pengertiannya Bu, kami bisa bergerak lagi. Kami yang berterima kasih Tuan, biar sama-sama lancar. Jadi lusa siap menerima jemaah kami lagi ya Tuan. Iya Bu Afika, akan saya siapkan. Senang bekerja sama dengan Faal Ahsa Bu. Terus terang Bu, kalau bukan dengan Pak Ferish, mungkin saya sudah putuskan kerja sama ini. Vika tersenyum dengan pertanyaan Tuan Abasi. Vika merasa lega memiliki relasi yang sangat pengertian seperti dia. Terima kasih Tuan. Kami juga senang sekali bisa bekerja sama dengan Tuan. Baiklah Bu Afika, saya mau siap-siap beribadah dulu. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang, kata Tuan Absi mengakhiri panggilan. Vika tersenyum lega, tapi bukan berarti memaafkan kesalahan pegawainya. Sudah hampir 1 jam, kalian belum selesai. Apa kalian tidak pernah mendapat laporan setiap hari dari cabang lain? Kata Mas Feris, semua cabang harus mengisi laporannya setiap hari secara online, sebelum kalian pulang. Saya menunggu 1 cabang lagi untuk laporan hari ini Mbak, karena di sana terkendala mati lampu, jadi terlambat mengetahui pemberitahuan saya, jelas Winda. Oke,
Mabak Winda. Segera ya. Mbak En bagaimana? En masih sibuk di depan laptopnya. Badannya gemetar, dan keringat dingin mengucur di badannya. Sebentar lagi Mbak, mau saya satukan dulu. Tidak perlu disatukan, langsung cetak saja. Akan saya pelajari bagaimana kas cuma bisa kosong, seru Vika kesal. Vi, suruh siapa gitu beli nasi untuk makan siang, bos kamu sudah gemetar itu Vi. Vika mengeluarkan uang 200.000 kepada Vivi. Winda sudah menyerahkan laporan yang diminta Vika dalam bentuk hard copy, semua cabang terlihat dalam satu bagan. Laporan Winda cukup rapi, semua terpampang jelas, lengkap dengan bukti inak sudah di-scanning dan menjadi satu dalam satu sheet. Dek, mau pulang apa masih mau di sini? Sebentar lagi acara dimulai, kata Raditya yang baru datang dari sholat Jumat. Vika menoleh ke arah pintu di mana Raditya berdiri. Iya, bentar lagi. Mbak En, kirim lewat email aja deh, lama, kata Vika sambil menulis alamat emailnya di secarik kertas yang ada di dekatnya. Kirim ke sini Mbak En. Aku tunggu ya Mbak. Vika menyerahkan kertas bertuliskan alamat emailnya. Jadi enggak perlu dicetak Mbak, tanya En sedikit lega. Masih, tapi sekarang kirim email dulu, nanti sore aku ambil lagi ke sini. Aku tidak mau di PHP ya Mbak, jawab Vika sudah agak melunak. Sekarang aku mau pulang dulu, di rumah ada acara. Kalian juga makan dulu deh. Sampai ketemu nanti sore, kata Vika sambil beranjak dari duduknya, dan keluar dari ruangan N. Vika menuju ke ruang tunggu menemui Raditya dan Bobby. Pulang yuk, ajak Vika pada Raditya dan Bobby. Iya, ibu udah nelpone, acara mau dimulai. Aku juga sudah lapar Vika, keluh Raditya. Asteris, ada masalah apa memangnya tadi, sampai kamu marah-marah? Tanya Raditya pada Vika begitu mereka di dalam mobil menuju ke rumah Pak Zakaria. Ada yang coba curangin perusahaan Dit, dengan menunda pembayaran krelasi, sampai 3 bulan Dit, dan jumlahnya enggak kecil. Sepertinya sengaja gitu Dit, jadi perusahaan akan tercoreng nama baiknya karena jemaah yang dikirim umroh tidak diterima oleh pihak kantor Jeddah karena belum bayar tunggakan. Jadi sudah dibayar belum, sekarang? Sudah, pinjam Mama Siska dulu, untung ada Dit, kalau tidak bisa malu Mas Ferish, dan Bapak Ibu bisa terlantar di sana. Padahal ya, dari laporan yang diberikan kepada Mas Ferish, semua tagihan lancar, meskipun keuntungan yang diterima kecil, selama untuk kebutuhan kantor tercukupi. Nah ini tadi ditanya ada uang berapa untuk membayar, jawabannya kosong. Jelas-jelas, uang yang aku transfer untuk Bapak Ibu minggu lalu sudah 150 juta loh Dit, dia jawab kosong. Siapa yang tidak murka kalau begitu? Manajer keuangan kamu yang pakai dress selutut tadi ya? Iya, penampilan aja oke, tapi enggak bisa kerja. Aku malah suka dengan stafnya yang kecil tadi. Cara kerjanya cepat dan rapi, jawab Vika menjabarkan pekerjaan Vivi. Enggak tahu deh aku bisnis gitu, pusing, keluh Raditya. Tadi nanya, begitu dijawab pusing, seru Vika kesal. Raditya tertawa kencang berhasil menggoda Vika, kalau kamu sudah keluar wajah asli berarti kamu sudah baik-baik aja, kan Dek? Raditya yang duduk di sebelah Bobby yang menyetir menoleh pada Vika yang ada belakangnya. Ya, aku memang baik-baik aja Dit. Wajar dong, aku khawatir sama suamiku. Jawab Vika bersamaan dengan masuknya panggilan dari Ferish, yang mengabarkan dia sudah sampai di Yogyakarta. Sayang, seru Vika begitu melihat wajah Ferish muncul di layar. Raditya dan Bobby sampai terkejut dengan teriakan Vika. Mobil pun sampai berhenti hanya untuk melihat apa yang terjadi pada Vika. Ada apa sih Vika? Teriak gitu, buat kaget. Gerutu Raditya. Maaf, aku terlalu bahagia, Mas Ferish nelpon, jawab Vika lalu memperlihatkan layar ponselnya pada Raditya. Maaf, Kak Bobby, bisa jalan lagi, kata Vika menyuruh Bobby untuk melanjutkan perjalanan. Kamu dari mana? Kok di mobil sama Raditya juga? Tanya Ferish heran, seharusnya Vika ada di rumah, dan mengikuti pengajian. Ini malah di jalan. Dari kantor Ahsa Mas, ada masalah pelik tadi. Nanti Vika cerita kalau Mas udah di rumah ya. Sekarang, Mas ada di mana? Di halaman kantor Bea Cukai sayang, masih menunggu orang yang mau Mas temui. Beliau masih istirahat, Mas terlambat sampai tadi, orangnya keburu istirahat pulang. Soal kejadian pengkhianat negara itu gimana Mas? Tanya Vika penasaran. Soal itu panjang ceritanya sayang, nanti di rumah aja Mas ceritanya ya. Yang penting kami selamat sayang. Maaf ya sudah buat khawatir, kata Ferish dengan lembut. Bersambung,